Kita pas lagi lewat depan DPR nih lagi ada demo kan. Tadi lewat cuman, oh ada demo, oke. Nggak ada takutnya sama sekali gitu. Kalau dulu wah tidur malam aja takut dibunuh sama istri sendiri. Jadi nggak sembarang orang dong sebenarnya bisa releasing your pain. Actually bisa sih Kak. Jadi kamu percaya bahwa trauma itu tidak hanya disembuhkan tapi Hilangkan, dibuang. dan bisa ya itu sebenarnya. Bisa, ada strukturnya. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Hari ini, episode ini, kita akan bahas mengenai healing. Tapi bukan hanya healing dan menerima, tapi benar-benar membebaskan segala trauma, kekesalan, kemarahan, emosi yang mengganggu kita semua bersama healing coach Cesario Ray Abishur. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Welcome to Uncensored, Reo. Iya, thank you kan ini. Akhirnya bisa berkenalan di sini karena aku ngeliat kamu dari Kay sebenarnya, terus aku lihat oh ini kayak menarik nih kalau diajak ngobrol gitu. Sebelum kita ngobrol dengan apa yang kamu kerjakan saat ini, mungkin boleh diceritain latar belakangmu. Kamu lahirnya 23 Maret, berarti Aries ya? Yes. Nggak beda jauh dari aku, tahun 83 kelahirannya. Tapi besarnya lumayan muter-muter nih. Jakarta iya, Sukabumi iya, Bandung iya, Jogja iya. Yeah. Karena ngikutin orang tua pada saat itu? Enggak sih, lebih ke arah waktu pertama kan dari Jakarta itu karena di sekolah tuh kurang bagus tadinya. Terus papa sempat ultimatum, dia bilang, kamu kalau sekali lagi nggak naik kelas, kata dia. Soalnya waktu itu udah 2 kali kan. Nah, jadi pertama kali nggak naik kelas? Pertama kali nggak naik kelas dia marah kan. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Terus habis itu kelas 5. Nah dari kelas 5 tuh dia udah ultimatum. Karena yang di kelas 6 naik itu udah mepet-mepet. Jadi pas lagi SMP 1-nya itu, udah dia kasih tahu pokoknya kalau kamu sampai nggak naik kelas lagi nanti papi kirim Sukabumi ya, dia bilang gitu. Nah terus pas lagi di SMP 1 nggak naik kelas lagi, nah terus dia bilang pokoknya kirim Sukabumi. Terus aku nangis, aku bilang jangan, tolong di Jakarta aja. Dioper lah ke salah satu sekolah di Jakarta. Pas masuk sana hari pertama, begitu ketemu tuh ternyata ada anak yang dulu ngebully aku gitu. Jadi yang sering mukulin aku gitu karena dia sekolahnya sebelahan sama aku. Nah kebetulan dia masuk SMP situ juga. Jadi begitu pas masuk ketemu dia kan langsung aku kayak gila takut banget. Abis itu aku nggak mau masuk sekolah pokoknya gitu. Nah jadi gara-gara begitu akhirnya papa kan jadi kesel banget. Lu maunya apa sih gitu kan, dikirim Sukabumi nggak mau, di ini juga di Jakarta udah dibayarin uang pangkal segala macem, malah tiba-tiba nggak mau sekolah kan. Tapi aku waktu itu nggak berani ngomong gara-gara ada anak itu kan. Jadi akhirnya ya udah dioper lah gitu ke Sukabumi. Karena ada keluarga kah di sana? Ada nenek. Oh ada nenek. Nah itu kamu waktu nggak naik kelas 3 kali itu karena apa tuh? Basically sih kalau yang pertama itu sebenarnya unsensor kan ya. Jadi ada guru yang nggak happy lah gitu. Jadi nilainya tuh benar-benar kayak dikasih jelek sekali gitu. Oke, dan terus, kamu tahu itu, sadar itu kalau dia nih ada. Kalau aku bilang nih gurunya nggak suka sama aku gitu. Terus mami juga bilang iya nih kayaknya disentimenin banget gini. Terus mami udah coba ngomongin ke sekolah tapi sekolah tetap nggak ini. Ujungnya sih memang gurunya memang dikeluarin akhirnya. Tapi ya aku udah gak naik kelas duluan. Kayak gitu. Kemudian yang kedua? Yang kedua, abis dari sana tuh kan banyak yang bilang, udah jangan temenan sama dia, anak nakal apa segala macem gini-gini. Jadi akhirnya karena gak naik kelas banyak yang kayak gitu, jadi gak punya teman apa segala macem. Nah di situ mulai kayak mau aktualisasi diri kan. Kalau dibilang nakal, udah sekalian nakal gitu. Nah jadi anak nakal tuh. Yang kayak isengin anak orang gitu. Pokoknya ngerjain yang kayak gitulah, anak kecil yang gak jelas. Tapi ya gak tau lah konsletnya dari mana. Ya kayak gitu, error banget. Yang ketiga? Jadi di situ akhirnya nggak naik gara-gara ngaco kan. Yeah. Nah yang ketiga memang itu terlalu berat karena dari yang 1, 2, 3 kayak belajarnya jadi males banget. Nah pas lagi di yang SMP itu udah bener-bener kacau aja. Oh, jadi bukan kayak, karena dibully atau apa, bukan? Bukan. Kalau di sana bener-bener nilainya jelek banget. Nah itu kayaknya ranking 2 dari paling terakhir. Oh wow, oke. Kemudian kamu pindah-pindah dan kamu sebenarnya anak sulung ya dari 3 bersaudara? Iya. Laki semua kah atau? 1 cowok 1 cewek. Oke, baik. Jadi ada pressure buat kamu juga nggak pada saat itu sebagai anak pertama laki-laki? Ya sure thing, karena kan sering kayak diomelin sama papa juga. Jadi kayak misalkan, lu ngapain lu? Apalagi pas lagi eranya nganggur tuh dulu, pas lagi abis kuliahnya kan nggak lulus. Terus setiap hari cuman di rumah, diem doang, baca buku, ngapain gitu. Terus sering diomelin kan, kerja kek, ngapain cuman di rumah doang gitu. Anak-anak lain tuh umur segini tuh anaknya sih itu udah bisa kasih papanya ini, bisa beliin itu segala macem gini-gini.
lu ngapain di rumah doang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Tapi aku juga kayak balas dendam gitu. Ya papanya si itu juga bisa beliin mobil buat anaknya, kasih rumah, dinikahin. Papi ngapain gitu. Terus kayak dia diem gitu. Jadi kayak jahat banget sih dulu sih. Cuman ya dulu benar-benar kayak karena kesel ya mungkin karena dibuang ke Sukabumi itu buat aku kayak it's very painful gitu. Kayak kenapa sih kok ada anak yang lain gitu kayak mereka autis, cacat aja orang tuanya terima di rumah, dirawat. Lah gue sehat cuma gara-gara nilai gue jelek terus gue dibuang ke Sukabumi gitu. Buat mereka sih ya itu karena lu juga udah keterlaluan. Memang bener sih kalau sekarang dipikirinnya emang gue keterlaluan sih. Cuman waktu pas dulu karena masih kecil gitu kan berasanya kayak dibuang gitu. Itu ada menimbulkan trauma nggak tuh pada saat itu? Paling parah Kak. Itu momentum trauma, the first trauma. Yes, itu yang salah satu yang paling deep banget. Jadi waktu diberesin di bagian situ tuh benar-benar heal banget sih. Jadi kayak esteemnya berbeda, cara komunikasinya juga lain gitu. Jadi kayak enak banget feel-nya. Terus juga kayak rezekinya lebih gampang gitu. Kalau dulu ternyata kalau kita ada kebencian, kemarahan kepada orang tua tuh pengaruhnya banyak sekali ternyata di sistem kita. Jadi kayak akhirnya merasa diri nggak layak untuk sukses, nggak layak untuk berhasil. Kayak gitu. Jadi kayak anak durhaka, ya lu harusnya nggak sukses lah, ngapain gitu. Jadi kayak konslet bawah sadarnya. Wow, aku percaya sih tuh. Jadi memang kalau infrastruktur kita tuh di rumah, di keluarga itu tuh nggak solid, keluarnya tuh juga pasti tuh berdampak. Yes, true. Iya kan? Pengaruhnya banyak banget sih. Iya kan? Nah kamu bilang tadi kamu nggak lulus kuliah, sempat kuliah di mana memang? Dulu di IT, di Ukrida. Oke, udah di Jakarta lagi. Jakarta, yes. Tapi nggak lulus karena apa? Gak lulus karena waktu dulu kan abis kerusuhan 98, papa itu kan guru bahasa Indonesia untuk ekspat. Ya. Jadi basically dia ngajarnya itu big boss gitu yang kayak terus kayak ambassadors gitu. Ya. Nah ketika lagi 98, tiba-tiba tuh mereka semua kan exodus keluar kan. Jadi suddenly keluarga kita tuh nggak punya duit sama sekali. Jadi cuman makan tabungan sampai habis itu waktu itu papa belum recover, mama yang harus kerja. Jadi nganter anak sekolah, terus kayak jadi nganter anak tetangga, ngelesin, terus bikin kue sampai pagi kayak gitu buat ya supaya kita bisa makan lah sama anak 3 itu kan mereka semua kuliah dan sekolah. Jadi pas karena saya nggak naik kelas, adik saya juga pernah nggak naik kelas yang cowok. Jadi kita masuknya tuh tadinya udah diurutin kan supaya nggak barengan. Nah pas lagi karena pada nggak naik, jadi akhirnya barengan gitu masuknya. Wah itu bedol desa. Jadi uang pangkalnya tuh bener-bener masif, terus kayak ya setiap ininya tuh mama bener-bener kayak kerja keras heavy banget sih. Terus aku pikir ya kayaknya kalau aku exit mungkin akan bantu ringankan juga. Selain memang itu sebagai satu alasan dan kalkulus terlalu mabuk buat aku. Karena dulu ngambilnya adalah IT. Oke. Wow, tapi peristiwa ketika lagi jatuh lah ya bisa dibilangnya ya kan. Itu juga memberikan ini nggak? Trauma tersendiri atau ya, apa? Pastinya 98 itu efek banget sih. Dan aku nggak nyangka bahwa itu yang akan paling ngedrive aku, paling parahnya itu justru lately di 2017-an gitu, baru muncul. Karena kalau dulu itu mungkin kelihatannya ya masih muda, nggak apa-apa lah ya. Pas lagi di deket rumah tuh ada, pas malam kan disuruh jaga gitu kan. Terus tiba-tiba di sana ada yang nyerang dari sebelah sana gitu, dikentong-kentong, "Woi bangun semua bangun!" gitu kan. Keluar langsung bawa senjata gitu kan. Terus lari sebelah sana gitu kan kayak gitu. Pas ngeliat dari sana ada yang bawa truk segala macam, terus rame orang, terus kita masih kecil kan waktu itu kan. Ya, cuman SMA lah gitu ya, kita waktu itu. 98 kan ya? Yes, mesti di depan kayak gitu. Untung mereka putar balik begitu ngeliat kita rame-rame gitu kan. Nah cuman saat itu tuh ternyata ngebekasnya tuh belakangan. Pas lagi udah mulai bisnis udah bagus, segala udah oke gitu ya. Terus habis itu baru, wah gila kalau ada kerusuhan lagi gimana nih, semua yang gue bangun bisa hilang gitu aja gitu kan. In that instant kayak temen aku papanya punya toko bangunan gitu, bagus semua, paling beken di situ. Terus dalam 1 hari tuh dibakar habis, semuanya diambilin gitu. Anaknya harus lari loncat dari atas rumah buat numpang di rumah tetangga belakang kayak gitu kan. Itu buat aku tuh jadi takut banget. Akhirnya setiap kali ada demo gitu ya, misalkan demo 11-11, 12-12, wah langsung panik, deg-degan gitu, takut. Nah itu yang terus-terusan berulang. Akhirnya aku selalu kabur ke luar negeri. Jadi tiap kali ada demo, karena kebetulan juga financially udah cukup stable gitu ya, dan mapan. Jadi setiap kali ada dibilang demo, wah jadwal tanggal segini, udah langsung booking tiket. Masa? Jadi selama demo tuh 2000, yang pas lagi pilpres gitu tuh kabur terus ke luar negeri. Sampai 2019 lah tuh ya. Nah yang puncaknya 2020 kan udah gak bisa kabur.
Ya. Karena COVID melanda, terus suddenly border ditutup semua kan. Dan nggak ada demo. Nggak ada demo, cuman panik banget. Karena dulu kan dibilang, oh bisa kerusuhan, nanti ada begini. Ya. Itu udah paniknya udah kayak orang gila. Jadi di rumah tuh pas hari H mau tutup, aku udah beli tiket ke Jepang berdua buat sama istri. Karena adikku yang perempuan di Jepang. Aku bilang kita ke Jepang sekarang deh, Indonesia udah nggak aman. Nanti kok kerusuhan lagi gimana gini. Istriku bilang, udah tenang aja, nggak bakal ada apa-apa. Tapi akunya kayak bener-bener takut banget gitu. The fear is real buat orang yang punya anxiety gitu kan. Aku baru tahu bahwa ini ya kayak anxiety disorder yang selalu memikirkan skenario terburuk dalam kehidupanku yang dia nggak bisa hilang. Buat orang yang nggak pernah ngerasain mungkin kayak nggak make sense nih orang kenapa dia sampai takut kayak gitu. Tapi buat aku sih kayak bener-bener mencekam sekali. Aku bilang gimana kalau kamu diperkosa, gimana kalau kamu diginiin gitu. Jadi kayak takut banget. Karena kamu hidup di masa itu, kamu melewati itu. Exactly. As a Chinese Indonesian, kamu mungkin lebih fasih dengan itu. Betul, dan reliving the moment di kepalaku yang orang-orang itu kayak bisa, karena rumahku bener-bener deket Kak, kan di Tanjung Duren ya. Oh, jadi udah itu mah ini. Epicentrumnya kan. Epicentrum. Iya, jadi pas deket situ ada metro ya yang dulu Pasar Swalayan, itu bener-bener abis itu kan bangkrut metronya. Gara-gara pas lagi di situ aku ngeliatin tuh orang tiba-tiba gotong-gotong segala macem gitu, lewatin depan rumah kita kan di sini cuma kayak jaraknya nggak jauh gitu. Jadi bisa ngeliat di ujung, oh gila ada TV, ada apa diambilin semua kayak gitu. Terus pada lewat di sini lagi dibakar-bakarin asap mana-mana kan. Jadi kayak fear banget gitu. Semakin tinggi ngebangun segala-galanya justru makin takut akhirnya. Ya kan hidup gue udah enak nih, udah happy. Aduh gimana ya kalau nanti harus reset semuanya gitu. Jadi kayak ketakutannya bener-bener parah. Wow. Stokin makanan segala macam. Ini sebelum kita nyampe ke tahun 2000-an akhir belasan ke sini, aku mungkin mau ngomong dulu kerjaan pertama kamu kalau gitu apa? Setelah udah nggak lulus kuliah, sempet ngapain aja tuh? Well actually sih kalau dulu pertama kali kerja sih di toko VCD. Jadi kayak jadi jagain toko VCD gitu. Kalau zaman dulu. Terus kalau lagi pas kuliah itu ya nyambi lah kayak kalau sekarang kan gosen gitu. Jadi kayak teman ada yang butuh ini, coba kamu belanja di sana gitu. Aku pergi beli. Terus dikenalin lagi ke teman-temannya. Jadi kalau setiap kali ada yang mau beli apa, kan zaman dulu nggak ada gosen kan. Jadi kayak just tip ya, just tip. Jadi kalau lagi butuh, ini lagi mau beli tas di sini, tolong kamu ini barangnya ini ya, gini dikirimin lewat kontak di telepon. Terus ya udah aku pergi ke situ cari barangnya kayak gitu. Terus berapa lama tuh kayak gitu? Lumayan lama sih kalau mulai pekerjaan yang bener di 2008. Jadi dari 2013 itu keluar kuliah, ya itu serabutan deh. 2013 keluar kuliah? Sorry, 2003. 2003, ya, oke. 2003 sampai 2008. Oke, kemudian 2008 masuk ke? 2008 ke industri asuransi. Oke. Tanpa harus punya sarjana kan pada saat ya, itu betul. kan? Jadi asal ujian AJI segala macam, terus ya bisa belajar di situlah. Aku senang banget sih di sana banyak improving dari training-trainingnya kan bagus-bagus ya. Jadi di sana belajar di bisnis asuransi. Dan kamu ketemu banyak orang. Betul. Itu nggak yang juga menjadi apa ya mungkin ya salah satu why-nya karena kamu udah banyak ketemu orang akhirnya kamu melakukan apa yang kamu kerjakan saat ini? Ya mungkin itu salah satu katalisnya juga ya. Karena ketemu orang banyak, terus banyak challenge-nya mereka masing-masing. Terus juga karena aku juga dulu ya banyak traumanya kayak gitu, terus juga self esteem-nya juga rendah. Ketolongnya gara-gara main game kalau dulu. Jadi kalau zaman banyak masih yang kayak DDR, dance gitu. Dulu kan lagi beken banget. Nah jadi akhirnya di situ merasa diterima. Karena kalau dulu itu kan di sekolah hancur, di kuliah juga berantakan, orang tua juga nggak seneng gitu. Nah pas ada teman komunitas game tuh, jadi seneng, jadi main bareng, esteemnya kebangun di situ. Dan anxiety kamu juga berkurang kalau dengan game kan? Karena merasa kayak diterima, ada penghargaannya juga gitu kan. Oke. Nah sekarang mulai masuk ke apa yang kamu kerjain saat ini itu mulai kapan tuh mendalami? Apa nih kita bilangnya ya? Mind technology biasanya. Mind technology, yes. Itu actually di 2000, karena dari asuransi udah mulai banyak belajar ya 2008. Jadi pas lagi di 2013 itu salah satu gongnya ketika saya ketemu sama guru saya dulu. Dia ngajarin tentang bawah sadarnya manusia. Jadi kalau dulu itu banyak. Guru di mana nih? Di Yogyakarta. Oh, karena kamu sempat sekolah di Jogja juga? Sebelumnya, jadi saya lagi waktu itu dia diundang buat ngisi. Nah pas lagi beliau ngisi di asuransi itu saya ikut. Oh jadi ketemunya justru pas lagi di kerjaan asuransi. Nah ketika ketemu sama dia saya ikut. Terus disitulah saya baru ngerasain kayak yang trauma saya sama mama papa itu ke heal. Jadi hilang plep.
abis itu tiba-tiba bisnis saya berkembang bagus. Yang tadinya kalau dibentuk itu jatuh bangun terus. And suddenly ketika di situ, seneng nih bertumbuh gitu. Yang bisnis asuransinya bisa berkembang, terus ada bisnis saya sambil waktu itu nyambi kan sebelum di asuransi itu saya di MLM. Oke. Nah MLM-nya ini juga berkembang juga, jadi dua-duanya grow tiba-tiba. Ternyata ini yang dari dulu aku cari ya. Aku kayak nggak tahu apa yang salah dengan aku. Ternyata itu ada di dalam bawah sadarku, bukan di pikiran sadar. Karena selama ini ikut training lebih banyak how to, strategi, cara. Tapi ternyata ada sesuatu yang deep beneath within us yang itu kayak nge-hold kita untuk bisa meraih setiap yang kita inginkan gitu. Nah jadi mulai dari situ, ternyata ada ya bawah sadarnya manusia. Baru akhirnya aku interest banget buat ngedalemin. Nah dari situ aku tuh orangnya memang dulu kayak rata kiri rata kanan banget. Begitu dia bilang saya lagi mau buka kantor di Jogja, oke gue ikut lu deh gitu. Jadi dibayar berapa aja gue ikut. Jadi waktu itu ya masuk dengan gaji yang terbilang kecil ya, 1,3 apa kurang lebih segitu. Tahun berapa tuh? Di 2013. Padahal kamu udah punya bisnis yang MLM dan asuransi itu. Jadi kerja di sana just untuk supaya belajar langsung gitu kan dari. Itu apa tuh terapinya namanya? Kalau dulu sih di hipnoterapi. Hipnoterapi. Ya, aku pertama kali masuk di situ, jadi seneng bisa belajar banyak. Nah terus tapi dia combine juga dengan sistem-sistem yang lain juga. Jadi dari situ tuh udah mulai di training sama guru saya untuk kamu bisa adapt dari sistem-sistem yang berbeda juga. Jadi nggak murni dari hipnosis doang. Nah jadi belajar neuro-linguistic programming, belajar tentang Sedona, belajar tentang prana, belajar tentang ada EFT, ada Ho'oponopono. Jadi segala macam ilmu yang ada tuh dia belajarin juga gitu. Terus dia bagiin ke aku juga. Nah dari situ juga aku jadi banyak belajar, terus aku jadi seneng buat kayak ngelihat dari metodologi yang berbeda-beda. Nah jadi setiap metodologi tuh punya kekuatannya masing-masing. Nah karena aku belajarnya banyak macam-macam, jadi kayak mixed martial arts. Jadi kalau berantem MMA lah, lu mau gaya gimana gue bisa gitu kan. Jadi itu yang bikin sudut pandangnya luas. Nah mulai dari 2015 lah saya ketika keluar dari sana, balik ke Jakarta, baru belajarin metodologi yang lain. Jadi kayak NLP-nya aku ambil sampai master gitu. Terus masternya juga sampai beberapa kali. NLP apa? Neuro Linguistic Programming. Yang itu lebih kayak apa kalau ini? Bahasa pemrograman otak. Jadi kayak pola bahasanya, terus cara komunikasi mentalnya gimana kayak gitu. Itu ada ilmunya sendiri dan seru juga. Nah jadi belajar di situ, terus dari sana pindah ke Neurosemantics, belajar juga. Apa tuh Neurosemantics? Dia turunannya dari NLP, tapi dia banyak membahas tentang bagaimana pikiran kita itu, dia kayak berakarnya cabangnya tuh ada banyak gitu ke dalamnya. Jadi ada makna di balik makna sesuatu. Kalau dia ngadain event besar yang kayak internasional, itu seneng di Bali. Nah, untungnya kita punya Bali ya. Jadi mereka ngadain Bali kan bergengsi banget kalau buat orang luar kan. Jadi semuanya datang ke situ dari Mesir, dari Hong Kong, dari Singapura, dari pokoknya semua yang dekat-dekat, Malaysia, dari Mauritius datang. Jadi kumpul semuanya di Bali. Nah, aku tinggal datang situ kan. Nah, belajar di situ. Jadi belajar di Neurosemantics, aku salah satu dari 18 trainer Neurosemantics di Indonesia, ada 18 aja. Jadi ini is a legit certification? Yes, true. Oke. Kemudian kamu udah belajar itu, masih belajar lagi juga yang lain? Belajar lagi, ada meta coaching, ada access consciousness. Aku facilitator certified laki-laki pertama di Indonesia. Untuk CF dari Access Consciousness. Access Consciousness itu yang bar itu bukan sih? Ya, bar. Aku baru coba soalnya Access Bar. Dan aku suka banget. Jadi itu memang, gimana coba jelasin deh. Karena aku pengen orang tahu tentang ini juga. Coba tolong jelasin. Yes, basically dia kan kalau bars itu kan ada 32 titik yang disentuh kan. Itu buat bantu nguraikan beban-beban yang kesimpan yang kita nggak sadarin. Jadi buat actually unconsciously kita nyimpen itu di tubuh kita, di sistemnya. Nah, disentuh itu bisa bantu untuk kayak menetralisir. Nah, jadi kalau habis di bars tuh biasanya rasanya enteng badannya gitu, ringan. Bener, enteng banget. Jadi dan ternyata ada titik-titik yang kayak money, control, betul. Gitu. Dan dekat ternyata ada badan tuh yang minta tolong di ini lagi, dipegang lagi. Lebih lama gitu kan. Kalau kita sense kan, kayak di sini aku pegangnya lebih lama nih gitu. Iya, itu menarik ya, dan ternyata benar gitu. Ternyata benar memang aku ada kayak isu-isu itu, isu kontrol, pokoknya semuanya harus rapi ini gitu. Ini makanya di chill dulu gitu. Yes. Di chill dulu, makanya bener gitu. Nah, terus kemudian berapa lama tuh dari 2013 sampai kapan kamu terus belajar dan akhirnya punya teknik kamu sendiri itu? Well, actually dari 2013 itu kan starting, terus banyak yang aku belajarin banget. Akses itu aku mulai masuk di abis
sebelum merit atau sesudah merit ya. Kayak dia sekitar around 2017-an deh. Kamu nikah 2017? Iya, 2017. Okay. Nah itu sampai 2020, sampai kemarin juga aku masih ikut kelasnya. Jadi emang karena seneng ya. Jadi ya dan aku ikut kelas yang lain juga. Jadi banyak metodologi. Berevolusi terus ya. Iya kan? Dan sekarang lagi ngambil S1 psikologi. Iya, betul. Wow. Dan akhirnya kamu punya yaitu terapi kamu itu tuh apa? Ceritain deh. DOA. Yeah. Itu kapan dan gimana tuh bisa lahir? Ya actually yang tadi ya nyambung ke yang 2020 lagi tiba-tiba ditutup semua kan. Terus aku kayak panik banget. Aduh gimana nih kan kayak nanti kalau kerusuhan gimana, stres gini. Terus aku cuma mikir satu. Oke, dari gue kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Yang gue bisa lakukan apa? Mungkin gue bikin Indonesia damai deh. Kalau orangnya happy harusnya kan jadi nggak kerusuhan, jadi nggak demo gitu kan. Yaudah, jadi aku buka yang namanya coaching donasi. Coaching donasi itu kamu kalau punya beban mental karena COVID kan banyak yang stres atau apa. Aku bantu kamu buat one on one gitu. Nah kamu terserah bayar berapa. Jadi donasi aja ke aku. Nah jadi mereka ada yang bayar 10.000, ada yang bayar 100.000, ada juga yang bayar 10 juta. Jadi kan ketemu orangnya nggak tahu ya bebannya mereka tuh apa gitu. Nah dari semua ilmu yang aku udah pakai, aku gunakan di situ gitu loh. Jadi kayak semua gaya bebas lah hajar gitu one on one. Nah, taunya gimana? Mana dipakai untuk siapa? Yang mananya nih maksudnya? Ya kan kamu udah punya banyak ilmu nih. Yeah. Nah itu kan nggak mungkin semuanya kamu gabungin dalam satu waktu gitu kan? Atau bisa? Nah justru dari situ aku jadi fondasi aku paling banyak aku memang pakai meta coaching ya dari L. Michael Hall juga. Terus mix of access consciousness juga, ada hipnosisnya juga. Jadi kayak kombinasi semuanya gitu. Aku ngeliat kayak ternyata efektif ya. Nah pelan-pelan aku mulai jadi bisa trial and error. Karena kan gini, orang kan biasa paling takut jadi bahan percobaan dong. Iya dong, tapi aku baru mau nyoba jadi enak, gue jadi kelinci lagi. Nah ketika waktu itu jadi kelinci percobaannya karena mereka nggak bayar kan mereka juga nggak pusing kan gitu. Jadi kayak kan bayarnya suka-suka lu gitu. Nah ya udah jadi aku bantuin sebaik mungkin yang aku punya skillnya. Jadi walaupun percobaan, tapi percobaanku juga sertifikasi gue banyak bro gitu kan. Jadi bukannya yang baru belajar kemarin gitu. Enggak. Bahkan kan trainer semua nih sertifikasinya. Dan itu juga di benchmark, nggak bisa kalau sama Michael Hall tuh nggak boleh langsung lulus. Kamu bener-bener diukur, kalau kamu bener-bener nggak bagus yang dia nggak akan keluarin sertifikatnya gitu. Nah jadi akhirnya dari situ karena banyak trial and error, kok bisa bantuin orang efektif juga ya di sini. Tapi kayak misalkan dari 10 sesi ada 2 nih yang kayaknya berubahnya tuh signifikan banget yang sampai kayak bener-bener relief banget. Aku lihat kok keren ya bisa tiba-tiba kayak ringan gitu tubuhnya, kayak langsung beban emosinya tuh hilang. Nah habis itu aku perhatiin pola-polanya, aku cobain lagi. Makin lama yang tadinya gagal berhasil, terus gagal berhasil, gagal berhasil. Jadi akhirnya lama-lama berhasil, gagal. Berhasil, gagal. Jadi kayak lama-lama makin tipis, yang gagalnya tuh sangat kecil sekali. Gimana kamu measure gagalnya itu? Gagal itu di saat mereka nggak shifting. Jadi shifting itu aku sebut namanya dramatic shifting. Dramatic shifting itu momen di saat beban emosinya tuh hilang dari sistem kita. Jadi kan kalau emosi itu reaksi fisik. Misalnya contoh kita sedih. Orang baru cerita gitu ya. Terus tiba-tiba kita bawa sedihnya langsung. Kan kita nggak kasih komen perintah dari pikiran, tubuh sedih dong gitu. Terus kita nangis, gitu kan nggak. Tapi sedih itu kayak muncul langsung otomatis. Nah kalau misalkan dia di measure-nya ketika udah hilang, ketika dia inget lagi kejadiannya sama sekali, ininya nggak bereaksi. Jadi kayak tubuhnya kayak santai aja. Jadi kalau misalkan kayak kemarin nih case yang ekstrim misalnya kayak banyak orang yang bilang kayak kasus pelecehan, pemerkosaan gitu kan berat kan. Nah jadi kita bisa lihat begitu dia cerita aja langsung tiba-tiba nangis apa segala macam kayak gitu kan, air mata ngalir terus gitu nggak berhenti. Nah kalau misalkan udah dirilis itu kayak dia bisa cerita tanpa ada reaksi fisik. Jadi tubuhnya nggak react, nggak nangis tiba-tiba, nggak apa. Jadi kayak cerita aja. Oh ya kok kemarin aku diginiin gini terus udah gini. Oke, kamu rasain apa sekarang? Nggak ada rasanya. Udah aman kosong? Ya. Nah, jadi yang nge-benchmark itu klien sendiri. Di saat dia udah benar-benar hilang kosong, ya udah nggak ada rasanya lagi di sistemnya dia.
Dan selama proses terapinya itu kayak yang lain juga nggak? Kita hanya tidur, diem, merem atau apa? Enggak. Oh enggak ya, enggak. Jadi gimana? Jadi, sistemnya DOA itu completely awake, jadi kita lebih banyak ngobrol. Aku akan kayak nanyain gitu, kenapa sih kamu ngerasain ini? Terus aku kayak structuring, oh ternyata problemnya tuh di sini. Jadi lebih banyak ngeanalisa struktur berpikirnya dia. Nah setelahnya baru dirilis semua pakai direct command. Nah ngerilisnya itu nggak pakai hipnosis, jadi nggak dibikin tidur, nggak. Terus juga nggak ada sugesti sama sekali, nggak kayak gitu. Jadi lebih ke arah perintah langsung untuk ngebuang kayak gitu. Oh jadi harus awake, jadi kayak ke terapi, kayak ke sering gitu dong, kayak ke psikolog. Ya kalau dibilang ya awake kayak gitu. Jadi nggak ada sesi yang kayak disuruh tidur atau relaksasi. Oh oke. Oh menarik banget. Tapi yang bikin aku juga menarik, kamu anxiety-nya justru baru masih ada kan 2020? Masih. Jadi karena ngelihat patternnya, aku coba apply sendiri. Oh gimana tuh? Jadi ketika ngelihat, kok dia sembuh ya gitu. Pakai cara ini, yaudah aku coba try untuk kayak explore aku punya masalah apa ya. Kan soalnya aku facilitate mereka, basically aku bisa facilitate diriku sendiri karena pertanyaan-pertanyaan doang kan. Aku coba tanyain ke diriku, oh ini problemnya karena ini, oh munculnya di sini. Oke begini. Oke aku lepaskan coba inhale, exhale gitu. Kok hilang ya gitu. Terus bagian situ hilang, pindah ke bagian lain. Terus titik-titiknya diberesin sampai benar-benar kosong. Akhirnya sekarang udah kayak emang nggak ada sama sekali anxiety-nya. Kalau dulu tuh panik banget. Kayak misalnya tadi kita pas lagi lewat depan DPR nih lagi ada demo kan. Wah kalau gitu mah dulu ampun Kak nggak bakalan mau lewat gitu. Tadi lewat cuman ada demo oke. Kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada takutnya sama sekali gitu. Kalau dulu tidur malam aja takut dibunuh sama istri sendiri. Yang bener. Iya kayak lebay banget Kak. Pokoknya lagi naik mobil nih ya, hujan gede, langsung panik, mobilnya diparkirin di gedung dong. Terus aku pulangnya naik taksi. Besok baru aku ambil lagi. Takut dicuri, dimaling. Takut kena banjir. Oh kena banjir. Kayak gak masuk akal. Istri tuh sampai komplain, lu punya mobil tapi kenapa sih lu harus ketakutan kayak gitu. Dia sampai stres sendiri juga. Aku juga ngerasain kayak aduh iya ya stres juga ya jadi istri gue ya. Cuman buat aku tuh kayak ya nggak bisa, kok takut nih kalau misalkan sampai kena banjir gimana, gini. Jadi kayak terlalu overthinking banget, mau naik apa aja takut. Jadi ada anxiety attack tuh beneran ada ya ternyata ya? Yes. Gila, aku selalu bilang apa sih anxiety attack biasa aja kali gitu, ternyata tuh beneran ada gitu di orang-orang. Yes. Dan kamu juga trauma healing. Yes. Iya kan, itu salah satu yang aku baca juga sih tentang kamu. Karena releasing sih sebenarnya. Nah itu sebenarnya gimana sih maksudnya trauma release? Jadi kalau kita kan trauma itu masuk ke sistem saraf kita. Jadi misalnya biasanya diikutin dengan kayak intensitas emosi yang tinggi, habis itu ada pemaknaan yang salah sehingga itu jadi embedded di sistem kita. Misal contoh kayak kecelakaan, pas kecelakaan terjadi kan orang akan kayak gitu kan. Nah ini tekanannya nih gitu, ini ngunci di sistem, masuk. Nah kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak lagi kerusuhan gitu kan kayak gitu kan ini juga tegang gitu. Nah semua emosi kita kan dideskripsikan sama fisik kita. Misal kalau kita contohnya lagi nangis gitu, ini juga kayak gini. Kalau kita lagi takut atau misalkan kita lagi marah gitu, ini ada tensionnya semua. Nah jadi emosi kita kesimpan kerekam di dalam sistem kita di saraf kita. Nah basically sebenarnya ngerilisnya itu tinggal inhale exhale kayak cuman biasanya tarik nafas gini, buang biasa kayak gitu. Nah cuman banyak orang yang bilang, kalau cuma nafas doang mah dari zaman nenek moyang juga udah dibilangnya kalau marah kan nafas gitu ya. Terus apa yang bedakan kamu ngebuang nafas di DOA sama yang lainnya? Simply nafas itu sebenarnya kayak tombol delete Kak. Jadi kalau misalkan kita inhale exhale dia bisa ngedelete beban emosinya. Nah cuman kayak kalau kita punya komputer nih ada desktopnya. Di desktop kita nggak buka folder explorer, nggak buka apa-apa. Cuman tekan delete. Tiap hari nekenin delete terus nih, latihan napas terus. Pertanyaannya apa yang ke-delete kalau nggak ada yang kita buka? Nah jadi walaupun kita sering tekan tombol delete-nya, tapi nggak ada yang ke-delete sama sekali. Karena nggak ada yang kita buka nih di file foldernya kita. Nah jadi yang perlu kita lakukan adalah menemukan folder mana yang bermasalah, file apa aja yang ada di dalam. Nah nafasnya itu adalah tinggal delete di sini, delete di sini, delete di sini, delete di sini. Nah sehingga begitu dicek lagi foldernya, ini isinya kosong. Misal awalnya ketika ingat kecelakaan langsung muncul rasa ketakutan yang luar biasa mendalam. Ketika memori diakses disertai dengan emosi, nempel. Nah
ketika udah di-delete semua emosinya, nanti memori tinggal memori doang. Jadi kayak kalau buka foldernya ada nih dilihat, tapi dalamnya udah kosong. Jadi udah nggak ada lagi kesedihannya, nggak ada kemarahannya, nggak ada kekecewaannya, nggak ada lagi. Misalkan keluarga ada yang meninggal, dulu kan berduka, sedih, kecewa, foldernya isinya banyak. Nah, delete-nya di sini, tarik nafas di sini, tarik nafasnya di sini, tarik nafasnya di sini, tarik nafasnya di sini, tarik nafasnya di sini. Nah, benchmark-nya adalah coba kamu ingat lagi kejadian itu. Waktu lihat fotonya anak kamu, lihat bajunya dia di rumah, apa yang kamu rasain? Oh, ya udah nggak ada rasanya lagi. Penyesalan kamu gimana waktu anak kamu meninggal gara-gara kesalahan kamu? Oh, ya udah nggak apa-apa. Toh sekarang dia udah bahagia sama Tuhan. Berubah sendiri maknanya karena file-filenya ini dihapus. Nah, tanpa di brute force. Kalau biasa kita akan banyak dikasih nasihat, dikasih kayak mengubah makna atau arti. Nah, kalau di DOA enggak, lebih ke arah semua beban kamu yang ada di dalam sistem foldernya ini yang dibuang. Kayak gitu. Jadi nggak usah kita kasih nasihat, diajarin macam-macam, nggak perlu. Dia bisa berubah sendiri dan punya arti sendiri dalam dirinya. Kayak gitu. Jadi tetap merasakan grief-nya, tapi lebih mendefinisikannya lebih berbeda gitu. Oh enggak, grief-nya hilang. Grief-nya hilang juga? Iya, jadi kalau dulu kan stage of grieving yang dipopulerkan sama Dr. Kubler-Ross, ya dia itu di terakhir titiknya itu damda, A-nya itu yang paling akhir adalah acceptance, kan untuk penerimaan atas grief-nya itu. Nah, tapi kalau aku, gimana kalau kita create satu lagi stage-nya, yaitu liberation stage. Liberation itu adalah kebebasan sempurna dari semua beban emosi yang kamu miliki. Jadi kamu nggak usah accept. Karena kalau kamu harus acceptance, artinya masih ada beban emosinya, tapi kamu harus accept. Dan semua sistem psikologi yang ada dulunya, itu kita ngebahas tentang gimana kita accept dengan baik semua kejadian itu. Tapi aku nggak mau accept dengan keadaan ini gitu. Misalnya kayak istri lu ngeselin gitu, terus lu harus accept. Gimana istri gua bikin gua kesel tiap hari, kok gua disuruh terima istri gua begini gitu kan, kesel banget gitu misalnya. Nah, jadi keselnya ini yang dibuang. Sehingga kalau keselnya udah dibuang, kosong, nggak ada rasanya lagi, nggak ada keselnya sama sekali. Kayak gitu. Jadi aku nggak harus accepting istri aku, karena aku kesel kan aku harus accept. Tapi kalau nggak ada keselnya, ya aku nggak harus accept. Aku just completely, ya emang istri gue begitu, ya udahlah. Gitu. Cuma nggak ada keselnya sama sekali. Ya udahnya tuh kalau yang bertanya, istri gue begitu, ya udahlah, gue kesel sih sebenarnya, gue nggak ikhlas sih, tapi ya udahlah gitu. Nah, tapi kalau misalkan dibuang keselnya, nggak ada rasa keselnya. Jadi kayak, oh istri gue kayak gitu, oh ya udahlah. Come on, bisa ngapain lagi nih kita gitu. Dibebaskan rasa kesalnya itu. True. Jadi beban emosi itu benar-benar yang tension tadi, yang kerekam, dirilis total. Jadi ada sequence-nya, gimana cara ngebuangnya gitu. Langkahnya inilah yang terstruktur. Jadi sistematik, langkah yang aku pakai ya setiap ketemu klien ya pakai struktur itu. Jadi udah ada langkahnya konkretnya. Dari awal tuh apa yang dilakukan, ada SOP-nya semua. Dari sini masuknya ke sini, ini harus lakukan ini, abis dari sini mesti begini, rilisnya harus begini, titik-titik poinnya ini. Semuanya udah di mapping kayak gitu. Dan itu kamu gunain sesudah kamu bukan rilis kali ya, sesayang dari traumamu masa kecil itu yang merasa dibuang ketika lagi ke Sukabumi itu. Itu kan kamu sebenarnya udah sembuh waktu ke Jogja kan? Iya. Oh, itu khusus mama doang, kemarahan ke mama papa yang hilang. Tapi apakah udah fully healed pada saat itu? Waktu itu khusus kemarahan sama mama papa dia hilang. Jadi kayak aku jadi nggak marah lagi sama mama papaku. Abis itu kayak aku bisa baik sama mereka kayak gitu, bisa harmonis. Sampai saat ini seneng gitu sama mama papa. Cuma kalau yang meaning di bawahnya itu yang underlying, nah itu banyak yang belum keberesin. Kayak apa tuh maksudnya meaning? Misal contoh, aku memperhatikan satu pattern waktu sama mama itu kayak, aku nggak tahu nih kenapa kalau aku setiap kali kerjain sesuatu, setiap kali udah mau sukses, terus tiba-tiba harus hancur. Jadi kayak ini udah tiba-tiba udah mau naik, terus gagal, mau naik sampai di ujung udah hampir kayak dapat sesuatu, misalnya mau naik promosi, naik peringkat, mau apa gitu, terus habis itu gagal, jadi mau naik gagal. Jadi patternnya nih kayak gini terus nih kurvanya, setiap kali mau dapat sesuatu gagal. Nah aku nggak tahu nih apa yang bekerja di bawah sadarku dulu. Nah sampai aku ternyata ada satu memori di saat aku dulu seneng Satria Baja Hitam, which is very populer banget saat itu. Aku nontonin tuh di RCTI dulu rutin. Kan dulu nggak ada kayak sekarang on demand ya, semua tinggal nonton kapan aja bisa. Kalau dulu tuh harus ngikutin di RCTI, terus kayak kalau Satria Baja Hitamnya hilang nih misalkan, udah nggak bakal tayang lagi kan. Nah jadi pas lagi hari H itu, waktu itu datang hari terakhir Satria Baja Hitam itu pas endingnya tuh. Jadi episode terakhir, aku lagi nonton enak-enak.
kan nonton dari awal tuh udah di develop ya season semua episode. Begitu di terakhir tiba-tiba mama datang, nilai kamu jelek. Mami udah bilang berapa kali kayak gini. Ini sekarang ada PR, kamu harus kerjain. Terus aku bilang nanti ya Mi, aku lagi gini. Terus tiba-tiba dia marah. Nggak bisa, sekarang kamu harus kerjain. Terus akhirnya aku diambil, dimasukin ke dalam kamar. Di situ ruangannya tuh kepisah antara TV sama kamar kan. Terus di situ disuruh belajar, ditungguin. Dia marah-marah, aku teriak-teriak, aku bilang aku mau nonton. Ini udah tamat, udah episode terakhir gini. Nggak ada, kamu harus belajar di sini. Mami udah ngomong berapa kali, kamu kalau nilai kamu jelek lagi, ini hukumannya kamu. Wah itu aku nangis, aku benci banget mama aku di situ. Nah kebenciannya hilang, cuman meaning dan memori yang di situ belum selesai tuh. Nah akhirnya diberesin di sana, baru abis itu ngerjain apa-apa bisa jadi. Wah, itu kapan tuh akhirnya ya diberesinnya itu? Ya actually ya semenjak abis setelah itu panjang ya ketemu belakangan inilah di 2020-an explore ke banyak tema. Jadi gue punya pattern apa sih? Oh ada problem ini, oh ada begini, oh ada yang underlying yang unconscious kayak gini. Kok aku gampang marah di sini, kok aku gini. Aku explore, aku beres-beresin aja semuanya gitu. Wow, nah kamu kan menggunakan ini apa ya, mungkin praktek-praktek yang nggak lazim gitu ya. Nggak banyak orang tuh percaya gitu sebenarnya. Pasti banyak kena serangan dong. Iya. Mulai kapan tuh kena serangan dan gimana kamu tacklingnya? Awalnya sih punya serangan banyak itu waktu di awal, terutama pas lagi aku kayak, because this is system like very magical gitu ya. Terus kayak aku banyak pasang testimoni orang-orang, terus dibilang, oh ini tukang tipu lah apa segala macem gitu. Terus kayak mana bisa sih beban emosi gini, teorinya mana jurnalnya kayak gitu kan, selalu digitu-gituin. Nah jadi banyak yang serang, terus ada yang bilang tukang tipu, ngambilin duit orang kayak gitu-gitulah macem-macem. Jadi ini dari tahun berapa tuh yang rame kayak gitu? Itu paling banyak di 2020-an sih. Oh baru udah Instagram berarti? Ya, jadi Instagram aku mulai 2020 sekitar bulan 9-an lah. Oke. Itu mulai banyak serangan kayak gitu. Oke, terus gimana kamu tacklingnya? Awalnya sih aku jawabin ya, cuma lama-lama kayaknya gue gak perlu ngebuktiin apa-apa juga. Jadi lebih banyak aku kasih testimonial aja. Jadi testimonialku sangat banyak sekali, very massive gitu. Banyak orang yang bilang kan nggak mungkin lah, itu biasa kalau bantuin kayak orang bisa beresin beban emosinya hilang dalam 1 jam, 2 jam itu nggak mungkin bisa, dan kalaupun bisa paling cuma 1-2 kasus aja. Jadi kalau misalkan orang lakukan gitu terus bilang lu bisa buang beban emosi dalam 2 jam gitu, itu bohong gitu. Jadi ada juga yang senior yang dari klasik gitu yang nyerang kayak gitu. Bikin, memang nggak langsung ya, cuman kayak dia bikin video khusus yang kayak buat nyenggol-nyenggol gitulah. Jadi kita aja belajarnya lama, berbulan-bulan apa segala macam gitu. Terus penelitiannya udah panjang ratusan tahun kayak gitu. Jadi ya simply kan ini sistem yang baru gitu. Jadi kayak banyak orang ya namanya jadi early adapter kan, kita mesti coba ya buat ngelihat dulu apakah memang ini benar atau enggak. Jadi akhirnya aku banyakin sharing kepada dokter, konselor, psikolog. Nah jadi ke dokter-dokter tuh yang mereka punya beban apa segala macam, kebetulan banyak yang ikut training aku. Nah jadi udah selesai aku minta sharing dong dok gitu. Nah mereka sharing. Jadi banyak yang akhirnya kumpulan dokter, ada konselor, ada psikolog, ada trainer, ada pengacara, ada pengusaha. Aku kumpulin semua videonya, pack jadi satu, terus aku bikin, ya silakan lihat komentar mereka tentang sistem saya. Oh, wow. Ya, jadi kalau mereka yang nyerang-nyerang kan, lah masa gue tukang bohong sih, ini dokter-dokter rame banget loh, bukan 1-2 dokter cuy gitu loh. Lu lihat deh gitu, ada puluhan orang yang gue kumpulin nih, yang bilang sistem gue bagus. Masa mereka semua gue bayar, gue endorse buat bikin testimoni palsu kan kayak nggak make sense banget gitu kan. Iya. Dan juga kan mungkin ada yang juga mempertanyakan, ini sertifikat apaan sih kayak gini, ini apa sih, mungkin yang tadi kamu bilang yang dari Bali itu, kemudian juga hipnoterapi dan apa segala macam. Kalau kamu, tadi kita sempat ngobrol soal ini, kalau misalnya ada yang meragukan, exactly, meragukan sertifikasi itu kan, iya kan kamu, ini kan harusnya sarjana segala macam, kamu gimana dong? Ya makanya aku masuk kampus kan Kak. Jadi buat belajar juga, karena di sana kemarin beruntung sih ketemu sama Pak Michael Christian, ya beliau konselor saya juga dulu, konselor pernikahan, sampai sekarang pun masih.
Terus dia, ya kemarin aku sama istri baru main lagi ke tempat dia. Jadi kayak kalau buat aku tuh mental health itu bukan tunggu parah baru lu datang, enggak. Tapi kayak minum multivitamin aja. Jadi kita rutin ketemu sama facilitator, konselor, itu buat ngebantu kita supaya nge-align-nya tuh lebih gampang. Jadi habis dari situ tuh beres, wah enak gitu sama istri jadi lebih harmonis segala macam kayak gitu. Nah jadi aku biasakan memang untuk rutin kayak ketemu kayak gitu. Nah jadi dari sana dia bilang, sistem kamu bagus nih gitu. Cobalah kamu lebih mendalami gitu dengan bahasa-bahasa yang dipakai sama secara internationally gitu. Karena kan banyak bahasa-bahasa psikologi yang kamu pakai nih bahasa kamu gitu kan. Yeah. Gimana kalau kamu bisa bahasakan pakai bahasa-bahasa yang memang berlaku di internasional sehingga kamu menjelaskannya lebih gampang, lebih scientific juga buat teman-teman yang lain juga kalau dari sisi kayak konselor, psikolog, psychiatrist mau tahu gitu kan udah gampang nih kamu jelasinnya. Make sense buat aku, ya udah aku masuk kampus. Nah, jadi dari situ juga salah satunya itu. Terus kan license aku juga banyak ya sama certification. Jadi kayak CHTCH misalnya dari Indonesian Board of Hypnotherapy. Itu kan banyak orang yang praktek dengan hanya punya CHTCH. Jadi dia boleh buka praktek sendiri dan itu legal di Indonesia gitu ya. Terus NLP practitioner, mereka juga boleh buka. Aku juga BNSP trainer, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, master trainer juga KKNI level 6. Nah, terus habis itu kayak neurosemantics juga trainer boleh ngajar juga ya kan, boleh facilitate orang juga. Terus ada access consciousness juga banyak banget yang sekarang lagi praktek gitu. Nah, kalau misalkan meragukan aku, ragukan dulu nih semuanya nih. Baru terakhir datang ke aku gitulah istilahnya kan. Jadi berarti CHTCH kamu ragukan dulu semuanya, semua yang punya sertifikasi hipnosis, semua yang punya sertifikasi neuro-linguistic programming, semua yang punya sertifikasi neurosemantik, semua yang jadi meta coaching, semua yang jadi access consciousness facilitator, semua yang ya mereka semua ini kamu ragukan dulu, setelahnya baru datang ke saya dong. Karena saya punya semuanya nih gitu kan. Plus saya masuk kampus lagi. Yes. Ya. Kalau masih dipertanyakan ya saya bingung, kalau gitu kalian harus pertanyakan banyak orang juga, jangan cuma saya gitu kan. Nah, karena kamu masuk kampusnya juga udah telat, bukannya jadi kayak kamu, oh iya ya ternyata aku juga udah paham deh soal ini nih. That's the interesting point of view, karena ternyata di sana itu banyak banget ilmu yang aku bisa belajarin. Which is banyak terms yang bagus-bagus, terus jadi belajar untuk nge-structuring sebuah sistem. Karena dulunya itu aku bener-bener memang, ya Pak Mike udah bener banget lah suruh masuk gitu ya. Karena dulu itu bener-bener kayak asal tabrak gitu loh, nggak pakai structure. Nah justru ketika masuk kampus saya bisa structuring banget gitu. Jadi kayak bener-bener, oh ini latarnya tuh dari sini, pemikirannya tuh dari si ini gitu. Jadi kayak ya seru banget gitu justru. Ada sesuatu yang baru selalu bisa dipelajari di situ. Dan dosen-dosennya pintar kalau di kampus aku kebetulan ya. Kampusnya sama kayak kampus aku dulu, UPH ya. Di Karawaci kan kamu kan? Ya, tapi aku ambil yang online, yang buat karyawan. Oh, oke. Kan ngurusin bisnis, ngurusin community, ngurusin yayasan, ngurusin semuanya. Jadi ya kalau misalkan mesti langsung datang kayaknya nggak bisa. Jadi ya pas, untung juga UPH ada ngadain kelas karyawan kan. Jadi bisa belajar banyak dari situ kayak gitu. Wow, oke. Yang membuat kamu kan berarti kamu selalu mental check ya, I guess. Ya. Iya kan? How often? Seberapa sering? Sering sih, karena banyak handle klien. Kalau klien ada masalah apa, terus aku jadi langsung reflect kan, jangan-jangan gue punya masalah yang sama gak ya gitu. Nah jadi kalau misalkan ada, langsung addressing terus beresin. Terus kalau di training pun aku sering kayak kadang-kadang aku buka case aku. Jadi kayak ini case banknya aku ya, misalkan kayak dalam hidup pas ketemu, kayaknya gue punya masalah ini, gue punya masalah ini, gue punya masalah ini. Itu aku selalu mapping Kak. Jadi kayak ada satu case banknya yang aku belum beresin misalnya. Nah pas lagi di acara event, aku buka, nih loh gue punya masalah ini nih. Kalian pilih ya mau gue beresin yang mana. Misalkan mereka rame-rame voting. Oh masalah ini nih sama istri, ya udah. Aku ambil yang itu. Terus aku langsung kerjain di onsite gitu. Jadi mereka bisa lihat, nih ya gue lagi ngerjain masalah gue nih. Ngerjain maksudnya ngerjain di MacBook, di laptop gitu? Ya kerjain di laptop, terus kan dikeluarin di proyektor. Jadi mereka bisa langsung lihat pas lagi aku handle. Jadi ini udah di sini ketemunya ini nih, gini ya, nih strukturnya tadi yang aku ajarin. Oke, kamu lihat ya di sini udah sampai sini, titik sini. Oke, ini aku rilis di sini ya, kayak gitu. Oh wow, jadi sebenarnya very systematic ya? Yes, true. Iya, very structured juga, kayak gitu. Wah, jadi nggak sembarang orang dong sebenarnya bisa releasing your pain or your fear, whatever. Actually bisa sih Kak. Bisa? Iya. Karena it's not that hard actually. Justru semakin ke belakang ini aku banyak
ngajarin di kelas, mereka ya bisa apply ke kehidupan sehari-harinya. Jadi testimoni tuh banyak banget gitu yang kirimin ke aku. Oh makasih ya nih kemarin nih, wah ini problem ini hilang, problem itu selesai, tidurnya jadi nyenyak, jadi begini, jadi begitu. Jadi kayak mereka setelahnya tuh sering sharing abis pulang dari workshop karena mereka rilis sendiri. Jadi buat aku sih tagline aku kan satu, kembalikan bahagiamu, terus now everyone can heal. Jadi semua orang bisa rilis emosi kamu, nggak perlu terus-terusan menerima acceptance dengan emosi kamu, tapi kamu bisa liberation, kamu bisa buang. Jadi jangan berhenti di stage of acceptance. Itu udah mungkin 2020 ke belakang. Sekarang kita bolehlah bikin lagi wave yang baru, stage of liberation. Di saat kamu bisa terbebaskan sepenuhnya dari beban emosi yang kamu miliki. Jadi kamu nggak harus kayak di-acknowledge emosinya, cuma disadarin doang, tapi kamu nggak processing. Kamu bisa proses untuk dikeluarkan dari sistem kamu. Kayak gitu. Jadi supaya kamu bisa completely liberate. Jadi nggak perlu tiap hari tuh kontrol emosi terus. Karena ketika kita punya emosi, kita harus kontrol. Waktu kita habis, energi kita habis. Tapi kalau dibuang, ya udah aku nggak ada anxiety-nya lagi. Kayak kosong. Kayak manusia pada umumnya yang nggak terlalu overthinking sama sekali. Misalkan yang benar-benar tenang, ya udah. Kayak gitu. Ada gak momennya aku bisa overthinking? Bisa aja. Ada gak bisa aku kena trauma lagi? Bisa aja. Tapi in that certainty, di saat kamu bisa buang sendiri, you will feel more powerful. Karena dulu aku ngerasa powerless banget. Saat aku malam-malam berantem sama istriku, keselnya luar biasa. Udah kayaknya pengen pisah. Istri udah berapa kali ngomong cerai gitu kan. Udah stres banget. Kontak, tolong bantuin saya. Oh iya, jadwalnya 2 minggu lagi. Aduh. Udah keburu bubar nih rumah tangga gue, ya kan? I feel very powerless ketika aku punya beban emosi, dan ketika aku bisa releasing sendiri, aku kayak punya certainty-nya bahwa oke, kayaknya gue bisa lewatin ini deh. Kamu ngajarin juga nggak ke istrimu? Aku bantu dia buat rilis. Semenjak udah terpunya nih, kamu doa ya? Iya, DOA. DOA. Hubungan sama istri gimana? Sangat baik sih dibandingin dulu ya. Kalau dulu parah banget Kak, bener-bener gokil sih. Aku kayak berkali-kali yang kayak mau loncat dari apartemen tuh udah sering banget jedotin pala ke tembok segala macem. Terus kalau kita tuh memang dari dulu kayak sebenarnya toksik tapi saling cinta gitu ya. Jadi kalau lagi berantem tuh bisa nggak ngomong 2 minggu kalau dulu. Terus kayak kalau dia marah bisa tiba-tiba turunin aku gitu lagi di jalanan. Ya udah aku berhenti, plop, ya sip, keluar dari pintu, dadah gitu. Terus jalan lagi. Jadi kayak benar-benar, tapi ya begitu udah selesai reda, terus balik lagi. Kalau lagi ngamuk, ya pokoknya kayak gitulah, bolak-balik terus kayak yoyo. Jadi hubungannya tuh nggak pernah kayak bonding tuh susah banget. Kalau dulu tuh 80% sengsara, 20% seneng. Kalau sekarang 80% seneng, mungkin 20% itu ada yang sesuatu yang beda pendapat yang perlu ditweak. Tapi aku sangat senang sih dengan perubahan kita, kayak like it's been amazing. Wow, sejak kapan tuh mulai berubah itu? Semenjak 2022 lah. Yang baru tahun lalu? Ya, jadi 2021 itu mulai improve. 2022 itu udah boleh dibilang space-nya itu udah kayak punya kita lah. Jadi kayak lebih oke banget. Aku nggak bilang ini kayak perfectly 1000%. Bagus kayak di film Korea apa segala macam, enggak. Tapi boleh dibilang sangat-sangat baik. Jadi dibandingin yang dulu sih, wah gila jauh banget gitu. Berarti kamu kayak bisa dibilang kayak marriage therapist juga dong bisa jadi nih dengan metode ini? Sebenarnya sih semua problem mental ya Kak. Jadi aku banyak handle yang kasus kayak gitu, marriage, terus kayak yang diselingkuhin lah, yang tiba-tiba baru tahu suaminya punya anak udah gede kayak gitu. Nah banyak yang kayak gitu-gitu trauma yang sangat-sangat intens. Nah mereka datang, ya aku bantu beresin gitu. Terus ya mereka bisa happy lagi gitu. Jadi kamu percaya bahwa trauma itu tidak hanya disembuhkan tapi hilangkan, dibuang. Dan bisa ya itu sebenarnya. Bisa, ada strukturnya. Ya. Walaupun trauma yang benar-benar hebat banget lah, yang berat banget lah, trauma ya korban kekerasan seksual. Nah, kalau kekerasan seksual rate-nya cukup tinggi buat success rate-nya. Jadi aku sempat garansi malah. Jadi kayak kalau kamu nggak selesai dalam satu pertemuan sampai netral, aku balikin uang kamu, aku tambahin 10%. Yang benar? Iya, jadi khusus untuk kayak case yang PTSD ya, kayak trauma PTSD kan salah satunya kan pemerkosaan sama pelecehan seksual. Ya. Nah itu kalau nggak dalam satu pertemuan kamu nggak netral, aku balikin uang kamu 100% plus 10% aku tambahin. Hanya dalam satu pertemuan? Satu pertemuan sampai netral. Jadi netralnya kamu yang tentukan. Ini udah netral belum? Udah, ya udah.
gitu. Jadi bukan dari aku ya, patokan netralnya kamu yang bilang netral gitu. Kalau belum netral udah aku tungguin. Jadi kamu tuh setiap session berapa lama kalau kayak gitu? Around 1,5 jam. Gila, ya berarti makanya orang banyak yang debat kan, mana mungkin dalam 1,5 jam ya, beban hidup, trauma hilang gitu kan. Makanya aku bilang just try me. Jadi aku nggak akan mencoba untuk membuktikan, tapi ya lu lihat aja, datang lu lihat. Aku terlalu banyak Kak, selama session itu kan aku selalu kayak documented. Karena apa? Aku kebutuhannya untuk research ya. Jadi kalau kamu mau aku kasih lihat nih, kan banyak yang dari mereka yang memang willingness untuk ini buat penelitian, kamu boleh buka, itu kamu bisa lihat sessionnya. Jadi ketika dari awal dia nangis-nangis sampai selesai dia ketawa-ketawa, kamu bisa lihat. Semuanya bisa di benchmark. Jadi aku bukan cuma sekadar ngomong ya. Kalau ngomong semua orang bisa. Tapi kalau when you need proof, I have proof. Gitu. Jadi kalau senior mau lihat gitu, ini tukang tipu apa segala macam, ya jangan bilang gue tukang tipu, lalu lihat dulu lah. Kalau belum lihat jangan bilang tukang tipu. Ya dong. Iya. Apa menurutmu yang membuat apa yang kamu lakukan saat ini itu special, berbeda dari yang lain? Actually aku pengen bikin dunia kesehatan mental itu kayak les piano, kayak fitness gitu Kak. Jadi sesuatu yang kamu bisa lakukan sendiri di rumah. Jadi kayak kamu pertama belajar piano, datang nih sama guru les barengan. Tapi nanti kamu belajar sendiri, kamu bisa main sendiri di rumah. Kayak les nyanyi. Kayak fitness, tanpa aderai kamu bisa fitness sendiri di rumah. Kalau ada aderai ya bisa bantu kamu settingin apa segala macam, angkatnya yang bener, nih derajatnya apa segala macam, jadi lebih perfect lagi gitu. Nah jadi facilitator itu adalah mereka yang membantu ketika di saat udah terlalu sulit, nggak bisa diangkat bebannya. Nah kamu bantu facilitator untuk nge-breakdown itu lebih cepat. Nah tapi kalau sehari-harinya kamu bisa buang emosi-emosi kamu. Jangan yang cuman kecil-kecil aja sampai harus datang ke coach, konselor, trainer dan lain-lain. Karena dulu aku harus bergantung banget. Jadi ketergantungan kayak terapis junkie. Jadi kayak mesti datang, kalau nggak datang I cannot function normally. Begitu nggak ada mereka, aku nggak bisa jadi gampang marah-marah, meledak-ledak. Terus habis itu datang udah lebih tenang, besok datang lagi, lebih tenang, besok datang lagi. Jadi kayak bolak-balik, terus mau sampai kapan aku bergantung sama mereka terus-menerus. Nah jadi yang aku inginkan adalah ya bikin sesuatu berbeda lah. Gimana kalau semua orang bisa punya toolsnya sendiri yang mereka bisa benchmark juga bahwa nih di situ udah gue beresin emang udah kosong, udah nggak ganggu lagi sama sekali. Habis itu kita bisa beresin lagi titik-titik yang lain sampai akhirnya kita bisa liberated gitu. Nah itu akan bikin dunia lebih happy sih. Dan kalau dunia lebih happy kan nggak ada kerusuhan lagi ya. Balik lagi ke situ. Dulu awalnya begitu soalnya Kak. Karena ketakutan, gimana. Kalau kamu looking back ya ke masa lalu kamu gitu, yang bisa kayaknya menjadi kayak trigger ini gue bisa melakukan apa yang kamu kerjakan sekarang ini apa? Inspirasinya tuh dari mana gitu? Pasti ada akarnya kan sebenarnya. Mungkin karena ya banyak nonton film-film superhero segala macam kayak gitu. Basically kan aku senang kayak dulu Satria Baja Hitam tadi, terus kayak Power Rangers, terakhir kita Avengers gitu. Jadi kayak basically bagaimana empower people untuk ya kita kayak bikin sekolahnya Avengers lah. Mereka semua orang-orang hebat yang bisa membuat dunia ini lebih bahagia gitu kan. Melawan ketakutan, melawan kemarahan, melawan kesedihan. Supaya bukan yang ngelawan sih ya, ngebuang-buangin itu semua biar nggak ada lagi. Jadi banyak orang yang akan lebih happy. Ya. Mungkin ya ini cita-cita yang terlalu muluk lah buat seorang anak yang nggak jelas gitu, nggak ada kelas 3 kali gitu kan. Ya cuman ya siapa tahu lah, ada ya sekarang udah banyak yang ikut terjun di wave ini gitu loh. Banyak mereka yang mulai ya belajar sistem ini, belajar coba buat just ke mereka sendiri. Dan banyak juga yang udah request, please dong ajarin kita orang supaya bisa bantu facilitate juga kayak gitu. Wow. Jadi ya suatu saat nanti akan lebih banyak orang yang bisa facilitate untuk ngebantu liberation ini bisa jadi satu movement yang ngebantu lah. Jadi kayak something yang next big thing di dunia psikologi gitu. Ya, di dunia mental health. Jadi nggak hanya acceptance lagi tapi liberation. Yes. I like that. I really like that. Ada nggak yang kayak latihan simple yang bisa kita kerjain aja gitu sekarang in a few minutes aja untuk kayak liberating something? Kan kamu bilang tadi nafas tuh sebenarnya udah ini banget. Iya. Dasar. Well actually kalau biasa sih aku minta kayak ditulisin gitu apa aja beban kamu. Terus habis itu ada komennya yang aku kasih buat ngerilis gitu kalau misalnya di kelas ya. Cuma kalau di sini mungkin kayak waktunya terlalu singkat, mungkin agak sulit buat aku explore gitu ya. Cuman ya biasa kayak gitu sih. Jadi
Simply misalnya kalau aku lagi sedih gitu, akan ditelusurin dulu kayak apa sih yang bikin aku sedih. Misalnya kalau aku sedih ini karena dikecewain orang, terus kenapa kalau dikecewain ini aku sedih gitu. Jadi kayak kita lebih kayak self reflection untuk nanyain apa yang jadi core emotionnya. Nah misalnya aku sedih karena ketika dikecewain kayak gini karena aku dibohongin, aku merasa diriku jadi tidak berharga, tidak berdaya. Nah terus habis itu muncul misalkan rasa tidak bergunanya ini kenceng banget nih misalnya. Nah, abis itu dari situ baru kayak kasih direct comment ke dalam hati yang kayak oke, semua rasa ketidakbergunaan aku yang ada dalam diriku aku lepaskan. Nah, abis itu inhale exhale kayak gitu. Nah, nanti di poin itu tuh udah selesai ke rilis. Nah, cuman buat nyari itu harus titiknya memang ada banyak yang di poin-poin di sekitaran situ supaya rilisnya benar-benar berasa. Buat sampai liberation itu dia ada poin-poinnya kita harus cariin dulu, Kak. Jadi nggak langsung satu doang titik abis itu dia kerilis. Tapi dia harus dicariin apa aja nih yang jadi structure-nya yang bikin ini tuh sebuah kayak benteng yang kokoh. Nah ketika itu diberesin baru dia selesai. Jadi basically gini sih sebenarnya. Kalau teorinya setiap emosi itu muncul selalu ada damage-nya, Kak. Jadi misalkan ada kerugian besar di balik emosi yang muncul. Misal kalau kita sedih, kerugiannya apa? Misalkan kita kehilangan seseorang. Berarti kan kehilangan karena dia milik kita karena dia begini, karena dia penting buat kita dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya sedih itu muncul. Nah damage ini harus diberesin. Kalau misalkan orang ngalamin pelecehan, damage-nya apa? Aku merasa diriku hina, harga diriku diambil. Terus kayak aku merasa ini milik aku tapi diserang sama orang kayak gitu-gitu. Jadi damage ini yang harus diberesin dulu. Ketika damage-nya diberesin, baru emosinya bisa diberesin. Makanya banyak orang yang nggak ikhlas. Misalnya kalau handle kasus bucin ya paling banyak. Ya kan, wah ini cewek yang paling indah, paling bagus, paling begini, paling cantik, paling care sama aku, paling gini. Terus begitu putus, dia nggak bisa move on. Nah, kenapa? Karena ya nggak bisa, dia yang paling bagus, paling begini, paling begini, paling begini. Jadi kayak ada banyak banget damage-nya dia nih, kerugiannya gara-gara ditinggalkan sama cewek itu. Nah, kerugian ini harus di-address dulu. Ini yang titik poin yang harus dirilis. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Baru terakhir nanti di sininya baru di inhale, exhale. Nah, jadi baru dia akan rilis gitu. Nah, biasa orang nggak explore ke damage-nya, tapi lebih banyak handle di sini-sini doang. Nah, jadi dia nggak clear kayak gitu. Nah, jadi expertise-nya adalah buat menemukan damage apa aja, terus mana poin-poin yang harus dirilis. Nah, itu yang perlu kita telusurin. Kalau mau benar-benar ya heal, tapi heal benar-benar heal gitu loh. Jadi nggak balik-balik lagi. Jadi kayak klien yang udah 1 tahun, 2 tahun diwawancara lagi, ya memang mereka hilang, ya udah beban emosinya hilang, di situ nggak balik lagi gitu loh. Kalau biasa kan kumatan ya, Kak. Iya. Kayak nanti udah datang, oh relapse lagi nih, muncul lagi gitu kan, tobat kumat nongol-nongol terus kayak gitu. Sebentar rilis, habis itu datang lagi bebannya kayak gitu. Nah, tapi kalau ini ya bisa secara menyeluruh diberesin, dia akan kosong. Dan ya klien-klien yang udah 1 tahun, 2 tahun diwawancara di poin yang itu, rilis ya rilis. Bukannya mestinya kalau misalnya klien tuh nggak balik-balik lagi artinya kamu sukses? Iya, kalau buat aku. Iya kan? Jadi target kamu itu supaya mereka ya udah jangan balik-balik lagi. Yes, jadi supaya kita bisa ya challenge kita banyak lah ya, pengen jadi negara yang besar apa segala macam gitu kan. Kalau tiap hari kita cuman sibuk ngurusin persoalan mental doang nggak selesai-selesai kan sedih banget, Kak. Mau kerja aja kajian jadi nggak efektif kan. Jadi beban mentalnya emang sekarang lagi trending banget. Terus banyak orang yang makin self-diagnose gitu. Which is banyak yang bilang itu nggak bagus. Kalau buat aku sendiri, berarti dia punya awareness-nya nih sebenarnya. Gue punya sedikit pattern-pattern yang bermasalah. Nah di fase dia sebelum jadi parah, besok kan, lu jangan self-diagnose. Nanti kalau udah terlalu parah, kalau kayak gitu nanti lu malah tambah parah gini. Nah dari self-diagnose dulu itu aja, kita rilisin aja dulu. Sehingga jangan sampai nanti tunggu jadi parah baru gitu kan. Dari sini boleh nih dirilis dulu. Bukan berarti aku kayak, ayo lu self diagnose ya semua rame-rame. Enggak. Cuma maksudnya kalau kamu nih ada yang memang doyan self diagnose, ya udah mungkin kamu belajarnya sekalian ngebuangin tuh. Kalau misalkan kamu diagnose itu sebagai bermasalah, rilisin aja dulu kayak gitu. Supaya kamu nggak jadi tambah parah misalnya. Ya kan? Jadi kayak kamu bisa happy bener-bener, ya udah balik ke kehidupanmu. Karena kalau kamu udah self diagnose padahal kamu belum kena diagnose, itu bagus sebenarnya. Karena belum parah gitu. Kamu beresin aja dulu dari ini masih ringan. Ibarat kalau skala 0 sampai 5, kamu ada di 5, di 6 gitu. Jangan tunggu sampai 10 baru kamu beresin kan. Di 5 langsung abisin aja kosong, udah selesai. Abis itu kamu balik kembali ke kehidupanmu. Gak usah ngurusin mental health terlalu lama lah. Capek, ngabisin duit, ngabisin banyak waktu, ngabisin banyak tenaga, nggak bisa kerja, nggak bisa apa segala macam, buang aja, selesai.
jalanin kehidupan lebih happy. Yang pasti aku nggak capek sih ngobrol sama kamu. Justru makanya kamu kayak contagious banget. Kamu tuh dari WhatsApp aja kelihatan orangnya very smiley. Sampai ketemu kayak nggak berhenti senyum ngomongin trauma. So thank you so much. Thank you so much Reo. Aku bahagia banget pokoknya ketemu. Thank you banget. Kegiatan sosial aku tuh membawa aku menapak bumi dan kayaknya aku pengen melakukan lebih banyak lagi. Sempet juga di blog beberapa kali kan sama Instagram? Iya, aku di blog sama Instagram loh. Ada dunia sosialita itu mengajarkan aku banyak banget. Dari yang keren untuk ditiru sampai yang sebaiknya jangan sampai kita tiru. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.